Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang adik-adik, siswa dan siswi SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru pendamping yang telah membimbing siswa dalam proses belajar. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Jadi kembali lagi bersama kakak hari ini. Jadi seperti biasanya kita akan membahas materi dan juga contoh soal terkait dengan persiapan TKA. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yakni mengenai komponen ekosistem dan interaksinya. Nah, adapun sub pokok yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama itu adalah organisasi ekologi. Yang kedua yakni komponen penyusun ekosistem. Dan yang ketiga adalah pola interaksi. Nah, ini adalah 3 materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Berikut dengan contoh soalnya. Nah, adapun yang pertama akan kita bahas yakni mengenai organisasi ekologi. Jadi, organisasi ekologi ini merupakan susunan hierarki makhluk hidup yang mempelajari interaksi antar organisme serta hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Nah, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan organisme di sini merupakan salah satu atau yang termasuk di dalamnya itu adalah komponen biotik. Sedangkan lingkungan itu masuk dalam komponen abiotik. Nah, di mana antara komponen biotik dan komponen abiotik ini melakukan hubungan timbal balik, bisa saling menguntungkan dan juga bisa sebaliknya. Nah, pada gambar ini merupakan tingkat organisasi ekologi dari yang paling sederhana yakni individu sampai yang paling kompleks yakni biosfer. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu mengenai komponen ekosistem. Di antaranya itu yang tadi subbab pertama yakni organisasi ekologi. Nah, pada organisasi ekologi yang pertama ada yang namanya individu. Jadi, individu itu adalah makhluk hidup tunggal atau organisme tunggal. Tunggal itu artinya satu. Nah, jadi individu ini dapat juga disebut dengan satu organisme. Adapun contoh dari individu dapat dilihat pada gambar. Misal, seekor kucing, satu buah pohon kelapa, dan juga seorang manusia itu masuk dalam individu. Kenapa? Karena individu itu hanya terdiri dari organisme tunggal atau disebut juga satu. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yang kedua adalah populasi. Jadi, populasi adalah kumpulan individu dari spesies atau jenis yang sama yang menempati suatu wilayah ataupun habitat tertentu dalam kurun waktu yang sama. Nah, misal pada gambar di sini ada padang rumput, di mana padang rumput itu hidup di sini ada kawanan sapi. Jadi di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi populasi itu disebut juga dengan kumpulan dari individu yang menempati suatu tempat tertentu dalam kurun waktu yang sama. Nah, contoh lainnya juga populasi, misal populasi ikan hiu di lautan ataupun populasi padi di persawahan, itu masuk dalam contoh populasi.
Nah, adapun organisasi ekologi yang ketiga ada yang namanya komunitas. Jadi, komunitas ini adalah kumpulan dari berbagai populasi makhluk hidup, atau disebut juga berbagai spesies, yang saling berinteraksi dan hidup bersama di suatu area ataupun wilayah tertentu. Jadi tadi kalau misal individu itu manusia tunggal atau organisme tunggal, populasi itu kumpulan dari individu, sedangkan komunitas itu adalah kumpulan dari berbagai populasi. Nah, pada contoh misal di sini padang rumput. Di padang rumput itu hidup kawanan singa atau misal populasi singa. Terus ditambah lagi hidup populasi zebra, gajah, sapi, dan lain-lainnya. Nah, lingkungan atau ekosistem tersebut dinamakan dengan komunitas karena terdiri dari terdiri dari lebih dari satu populasi. Yang keempat, ada yang namanya ekosistem. Jadi, ekosistem adalah sistem interaksi hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan atau benda tak hidup di sekitarnya. Tadi sudah disinggung kalau makhluk hidup itu atau organisme itu disebut dengan komponen biotik, sedangkan lingkungan itu disebut dengan komponen abiotik. Misal, pada gambar, di sini kan ada ekosistem perairan. Nah, di ekosistem perairan ini misal hidup yang namanya fitoplankton. Jadi di sini. Di mana fitoplankton ini merupakan komponen biotik. Nah, dan pada gambar di sini ada gambar matahari. Matahari ini sebagai komponen abiotik. Nah, komponen biotik dan abiotik itu saling berinteraksi. Di sini contohnya fitoplankton di perairan itu membutuhkan bantuan cahaya matahari untuk mampu melakukan fotosintesis. Nah, yang kelima ada yang namanya bioma. Jadi, yang dimaksud dengan bioma ini adalah ekosistem daratan yang sangat luas di bumi, dibentuk oleh vegetasi tumbuhan dan iklim yang khas pada wilayah geografis tertentu. Nah, bioma ini memiliki iklim, flora, fauna, yang khas. Misal, adapun pada contoh yang pertama, di sini ada bioma gurun. Jadi, pada bioma gurun itu merupakan hamparan padang pasir yang luas, di mana unta itu merupakan hewan khas dari bioma gurun atau padang pasir tersebut. Nah, lanjut, yang keenam ada biosfer. Jadi, biosfer itu adalah lapisan bumi atau daratan, air, dan juga atmosfer yang menjadi tempat seluruh makhluk hidup berada dan juga berinteraksi. Di sini ilustrasinya ada pada gambar, jadi biosfer itu juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan alam semesta yang meliputi atmosfer atau lapisan pelindung bumi, daratan atau bumi itu sendiri, di mana pada bumi itu hidup hewan-hewan darat. Selain itu, hidup juga berbagai jenis tumbuhan. Dan kita sendiri sebagai manusia itu hidup di bumi atau daratan. Nah, yang ketiga ada lautan atau perairan. Jadi, perairan itu dihuni oleh organisme-organisme perairan. Di mana misal contohnya ikan, dan juga terumbu karang, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, yakni
komponen ekosistem. Jadi, pada komponen ekosistem itu terbagi atas dua. Yang pertama abiotik dan yang kedua adalah biotik. Yang pertama kan kita bahas adalah biotik dulu ya, karena itu yang berkaitan dengan makhluk hidup atau organisme. Jadi, komponen biotik itu terdiri dari yang pertama ada yang namanya produsen. Produsen ini bersifat autotrof. Dalam artian, produsen ini mampu untuk membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nah, adapun contoh dari produsen atau organisme autotrof ini, misal tumbuhan. Contoh lainnya juga misal fitoplankton. Nah, tumbuhan dan fitoplankton ini dikategorikan menjadi produsen karena dia bersifat autotrof, dalam artian mampu untuk membuat makanannya sendiri. Selanjutnya, bagian B, ada yang namanya konsumen. Konsumen ini berkebalikan dengan produsen tadi ya. Kalau konsumen itu dia bersifat heterotrof. Nah, yang dimaksud dengan heterotrof di sini itu merupakan organisme yang tidak mampu untuk membuat makanannya sendiri, sehingga dia mengkonsumsi produsen tadi. Nah, adapun konsumen itu terbagi atas tiga. Yang pertama, herbivora. Jadi, herbivora ini disebut juga dengan hewan pemakan tumbuhan. Jadi, herbivora ini juga kata lainnya bisa dia termasuk konsumen primer. Nah, selanjutnya karnivora. Karnivora itu pemakan daging. Jadi pada karnivora ini memakan hewan yang herbivora. Jadi karnivora ini termasuk konsumen sekunder. Nah, sedangkan omnivora itu bisa memakan semuanya ya. Jadi pada omnivora itu diistilahkan dengan konsumen tersier. Jadi seperti ini, omnivora itu memakan karnivora, karnivora itu memakan herbivora, sedangkan herbivora itu memakan produsen. Nah, yang ketiga atau yang bagian C ada dekomposer ataupun disebut juga dengan pengurai. Nah, pengurai ini berfungsi untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat anorganik. Adapun contoh dari pengurai ini misal bakteri dan jamur. Nah, jadi kalau misal ada organisme yang mati, sisa-sisa organisme tersebut itu akan diuraikan oleh bakteri dan juga jamur. Nah, yang kedua ada yang namanya komponen abiotik. Jadi, komponen abiotik itu adalah komponen yang berasal dari lingkungan atau disebut juga dengan faktor lingkungan. Nah, adapun yang termasuk dari komponen abiotik, yang pertama itu ada udara, yang kedua ada salinitas, tanah, temperatur, cahaya matahari, air, mineral, pH, dan juga kelembapan. Jadi, ini merupakan komponen-komponen dari abiotik atau lingkungan. Nah, misal udara. Udara itu kan komponen abiotik. Udara ini dibutuhkan organisme, baik itu hewan maupun manusia, untuk melakukan proses respirasi ataupun pernafasan. Jadi, antara komponen abiotik dan komponen biotik itu erat kaitannya. Nah, selanjutnya yang bagian C, yakni pola interaksi. Yang bagian pertama akan kita bahas dulu
adalah interaksi biotik dan biotik. Dalam artian ini merupakan interaksi antar komponen biotik. Nah, yang pertama ada yang namanya simbiosis. Simbiosis itu terbagi atas 3. Yang pertama atau bagian A ada yang namanya simbiosis mutualisme. Jadi, pada simbiosis mutualisme ini, organismenya itu melakukan hubungan yang saling menguntungkan. Nah, apa contohnya simbiosis mutualisme atau yang saling menguntungkan? Misal di sini ada lebah yang menghisap madu pada bunga. Nah, lebah itu untung, sedangkan bunga juga itu untung. Di mana letak untungnya? Nah, lebah itu memperoleh makanan dari nektar bunga, sedangkan bunga itu terbantu proses penyerbukannya oleh lebah. Bagian B, ada yang namanya simbiosis komensalisme. Kalau tadi mutualisme itu saling menguntungkan, kalau komensalisme itu satu diuntungkan, satu tidak dirugikan, tapi juga tidak diuntungkan. Nah, adapun contoh dari simbiosis komensalisme ini, misal ikan remora yang berenang di dekat ikan hiu. Nah, yang untung itu adalah ikan remora karena memperoleh makanan dan juga perlindungan. Sedangkan ikan hiu itu tidak terganggu dengan kehadiran dari ikan remora tersebut. Bagian C atau bagian selanjutnya, ada yang namanya simbiosis parasitisme. Pada simbiosis parasitisme ini, satu pihak itu diuntungkan, sedangkan pihak lainnya itu dirugikan. Nah, apa contoh dari simbiosis komensalisme ini? Misal, apa contoh dari simbiosis parasitisme ini? Misal benalu yang hidup menempel pada pohon inang. Benalu itu menyerap nutrisi dari pohon inang tersebut, sehingga pohon inang tersebut bisa kekurangan nutrisi karena sebagian nutrisinya itu diambil oleh benalu. Nah, selain simbiosis, pola interaksi selanjutnya ada yang namanya predasi. Jadi, predasi ini disebut juga dengan pemangsaan. Predasi itu adalah hubungan makan dan dimakan. Nah, hubungan makan dan dimakan ini atau hubungan mangsa dan pemangsa, di mana yang dimakan itu atau mangsa itu disebut dengan prey, sedangkan yang memakan atau predatornya itu disebut, atau yang pemangsanya itu disebut predator. Jadi yang memangsa disebut predator, sedangkan yang dimangsa disebut prey. Contohnya misal, singa yang memakan rusa. Selanjutnya bagian B ada kompetisi. Kompetisi itu adalah persaingan, di mana persaingan ini untuk memperebutkan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini apa saja? Bisa saja berupa makanan, apalagi wilayah, dan juga dapat berupa pasangan. Nah, jadi pada pola interaksi kompetisi itu terdapat yang namanya persaingan. Kita lihat contoh, misal
persaingan antar tumbuhan untuk memperoleh sinar matahari. Jadi perlu diketahui kan, sama-sama diketahui bahwa tumbuhan itu melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Jadi biasanya itu terjadi kompetisi antara jenis tumbuhan tertentu untuk memperoleh sinar matahari tersebut. Selanjutnya bagian C ada pola interaksi netral, di mana organismenya itu hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Misal, contohnya itu capung dan sapi di padang rumput. Padang rumput menjadi tempat habitat dari capung ataupun sapi, di mana capung dan sapi itu bisa hidup bersama di lokasi atau wilayah padang rumput tersebut tanpa saling mengganggu. Selanjutnya ada alelopati. Jadi pada alelopati itu, satu organisme itu menghasilkan zat kimia yang dapat menghalangi pertumbuhan organisme lain. Misal contohnya, pohon walnut hitam mengeluarkan racun alami. Jadi ketika pohon itu mengeluarkan racun alami berupa zat kimia, maka tumbuhan yang ada di sekitarnya itu tidak dapat tumbuh dengan optimal atau tidak dapat tumbuh dengan baik. Karena senyawa tersebut menghalangi pertumbuhan dari tumbuhan lainnya. Nah, yang kedua adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Pada interaksi biotik dengan abiotik ini, contoh yang pertama adalah tumbuhan dan cahaya matahari. Tumbuhan ini kan merupakan produsen. Jadi produsen itu membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Nah, bagian B, manusia dan udara. Jadi, manusia itu bukan cuma hanya manusia ya, organisme lainnya juga, misal hewan itu membutuhkan udara. Apa gunanya udara bagi manusia dan organisme lainnya? Nah, untuk manusia sendiri, udara itu berfungsi untuk proses respirasi. Atau disebut juga dengan pernafasan. Nah, dan yang ketiga adalah hubungan abiotik dan biotik lainnya adalah hewan dan air. Jadi sebenarnya bukan cuma hewan ya, secara keseluruhan atau secara umum, organisme yang hidup di bumi ini itu membutuhkan air. Kita saja sebagai manusia itu membutuhkan air untuk minum, begitupun juga dengan hewan. Nah, yang ketiga ada interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik. Di sini contoh yang pertama itu adalah suhu dan juga tekanan udara. Jadi perbedaan suhu itu dalam hal ini perbedaan suhu udara itu dapat menyebabkan terjadinya angin. Jadi suhu udara itu berbanding terbalik dengan tekanan udara. Jadi ketika suhu udara itu tinggi, maka tekanan udara itu akan rendah. Nah, contoh kedua dari reaksi abiotik dan abiotik, misal siklus air, atau disebut juga dengan siklus hidrologi. Jadi di sini pada gambar dapat dilihat, ini adalah perairan. Yang di bawah ini adalah perairan. Perairannya itu dapat berupa laut, danau, sungai, dan sebagainya. Di mana terjadi proses evaporasi. Evaporasi itu disebut juga dengan proses penguapan. Jadi, cahaya matahari itu menguapkan air-air di perairan, sehingga terjadi proses evaporasi. Nah, air tersebut itu akan naik ke bagian atmosfer dan membentuk awan dengan proses kondensasi.
di mana setelah awan terbentuk itu dengan bantuan angin, awan tersebut akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan istilah proses itu disebut dengan adveksi. Nah, ketika awan tersebut sudah kelebihan air atau sudah mengalami yang namanya titik jenuh, air tersebut itu kemudian akan kembali turun ke bumi. Bisa itu dalam bentuk air hujan. Selain itu bisa juga dalam bentuk salju. Ataupun juga hujan es. Nah, adik-adik, karena kita tadi telah membahas setiap materi dari komponen ekosistem dan interaksinya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Berikut adalah contoh soal pertama. Nah, di sebuah desa agraris, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani padi. Ekosistem sawah di daerah tersebut awalnya sangat seimbang. Organisme yang hidup di sawah meliputi padi, gulma, belalang, ulat, tikus, katak, ular sawah, burung pipit, elang, cacing tanah, jamur, dan bakteri pengurai. Jadi dari padi, gulma, belalang, ulat, tikus, katak, ular sawah, burung pipit, elang, cacing tanah itu merupakan komponen biotik. Atau termasuk dalam organisme. Nah, sedangkan jamur dan bakteri ini termasuk pengurai atau disebut juga dengan dekomposer. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, petani mulai menggunakan pestisida kimia secara berlebihan untuk mengatasi hama. Jadi, hama ini adalah merupakan pengganggu pada ekosistem sawah. Nah, awalnya hasil panen meningkat, tetapi beberapa bulan kemudian terjadi perubahan pada ekosistem sawah. Perubahannya yang meliputi yang pertama itu populasi katak menurun drastis. Yang kedua, jumlah ular sawah berkurang. Yang ketiga, populasi tikus meningkat dengan sangat cepat. Yang keempat, banyak burung pemakan serangga berpindah habitat. Dan yang kelima, tanah sawah menjadi lebih keras dan kurang subur. Selain itu, limbah pestisida terbawa aliran air menuju sungai di sekitar desa, sehingga beberapa ikan ditemukan mati. Adapun bunyi soalnya, berdasarkan wacana tersebut, yang termasuk komponen biotik adalah, tadi sudah dituliskan kalau komponen biotik itu merupakan organisme ya, atau makhluk hidup dari bacaan tersebut. Nah, yang pertama air, tanah, dan cahaya matahari itu ketiganya merupakan komponen abiotik. Atau ketiganya ini masuk faktor lingkungan. Lanjut bagian B, padi, katak, ular, jamur. Ini merupakan komponen biotik. Karena terdiri dari makhluk hidup atau organisme. C, suhu, udara, dan juga bakteri. Suhu dan udara itu masuk komponen abiotik. Sedangkan bakteri itu masuk komponen biotik. Lanjut bagian D, tanah, air, dan juga tikus. Sama dengan bagian C tadi, dia juga terdiri dari komponen abiotik dan biotik.
Sedangkan opsi E, pestisida, bakteri, dan juga cahaya. Pestisida dan cahaya itu adalah komponen abiotik. Sedangkan bakteri ini masuk komponen biotik. Nah, kita kembali ke soal. Yang diminta di soal adalah komponen biotik. Nah, adapun pada opsi, jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah opsi B. Karena keempat dari organisme yang disebutkan ini termasuk komponen biotik karena termasuk makhluk hidup, yakni padi, katak, ular, dan juga jamur. Selanjutnya, contoh soal kedua. Sebuah danau alami berada di dekat kawasan pemukiman dan pertanian. Danau tersebut menjadi habitat berbagai organisme seperti fitoplankton, ganggang, tumbuhan air, ikan kecil, ikan besar, katak, ular air, burung bangau, serta berbagai mikroorganisme pengurai. Nah, komponen abiotik di danau meliputi air, cahaya matahari, suhu, oksigen terlarut, mineral, dan pH air. Dalam beberapa tahun terakhir, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai menggunakan pupuk kimia secara berlebihan di lahan pertanian sekitar danau. Ketika hujan turun, sisa pupuk terbawa aliran air menuju danau. Akibatnya, yang pertama itu pertumbuhan gangga meningkat sangat cepat. Yang kedua, warna air menjadi hijau pekat. Yang ketiga, kadar oksigen menurun. Yang keempat, banyak ikan mati. Dan yang kelima, populasi burung pemakan ikan ikut menurun. Nah, selain itu, suhu lingkungan sekitar meningkat akibat berkurangnya pepohonan di sekitar danau. Jadi kita tandai dulu ya yang termasuk di sini komponen biotik. Ini fitoplankton, gangga, tumbuhan, dan seterusnya. Ini merupakan biotik. Sedangkan yang termasuk abiotik itu ada air, cahaya matahari, dan seterusnya. Nah, adapun abiotik. Nah, adapun soalnya, komponen abiotik yang paling berpengaruh langsung terhadap proses fotosintesis fitoplankton adalah, jadi fitoplankton itu merupakan suatu organisme yang hidup di perairan. Jadi fitoplankton itu bersifat autotrof karena dia mampu untuk melakukan fotosintesis. Nah, untuk opsi pertama, suhu dan tanah. Jadi, pada proses fotosintesis itu, hal yang paling dibutuhkan adalah cahaya matahari. Nah, fotosintesis ini seperti yang diketahui adalah proses mengubah bahan anorganik menjadi organik. Nah, dari opsi A sampai E, satu-satunya pilihan jawaban yang memuat mengenai cahaya matahari, yakni opsi bagian B. Jadi, jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 2, yakni B, cahaya matahari dan juga air. Nah, kita telah masuk ke soal nomor 3. Jadi,
Di sebuah hutan tropis hidup berbagai jenis organisme seperti pohon besar, rumput, rusa, harimau, ular, burung pemakan serangga, jamur, bakteri, dan berbagai jenis serangga. Pada batang pohon besar tumbuh tanaman anggrek epifit. Nah, anggrek tersebut menggunakan batang pohon sebagai tempat hidup agar memperoleh cahaya matahari lebih banyak. Pohon yang ditempeli tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Jadi di sini anggreknya itu untung, jadi di sini anggreknya itu untung, sedangkan pohon yang ditempeli itu tidak untung maupun tidak rugi. Nah, selanjutnya, di daerah lain terdapat hubungan antara burung jalak dan kerbau. Burung jalak memakan kutu yang menempel pada tubuh kerbau, sehingga tubuh kerbau menjadi lebih bersih. Jadi, pada kasus ini burung jalak itu dan juga kerbau itu saling menguntungkan, atau keduanya itu untung. Burung jalak memperoleh makanan, sedangkan kerbau tersebut bersih dari kutu. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah harimau menurun akibat perburuan liar. Akibatnya, populasi rusa meningkat sangat cepat dan banyak tumbuhan muda habis dimakan rusa. Adapun bunyi soalnya, hubungan antara anggrek epifit dan pohon besar termasuk A. Mutualisme, B. Parasitisme, C. Komensalisme, D. Kompetisi, dan E. Predasi. Kita kembali ke soal. Soalnya itu adalah hubungan antara anggrek dan juga pohon besar. Di mana di sini anggreknya itu untung, sedangkan pohon besarnya itu tidak untung dan juga tidak rugi. Jadi kalau mutualisme itu saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Terus parasitisme itu satu untung, satu rugi. Komensalisme satu untung, satu tidak untung, tapi juga tidak rugi. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk hubungan antara anggrek epifit dan pohon besar itu adalah simbiosis komensalisme. Karena di sini anggreknya itu untung, sedangkan pohonnya itu tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Nah, adik-adik, itu saja pembahasan materi dan contoh soal terkait komponen ekosistem dan pola interaksinya pada kesempatan kali ini. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.